يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Kita merasa gembira ya dijadikan sebagai umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengungkapkan syukurnya kita, cintanya kita bersyukur dengan merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid itu tidak lain adalah bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya ditanya bahwa siapa yang merayakan maulid yang pertama, jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya mengapa berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab, fihi wulitu, pada hari itu saya dilahirkan. Ini maulidnya, ini merayakan hari lahirnya, namun dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa gembira, senang, cintanya kita kepada anak kita rayakan ulang tahunnya. Ya, padahal seharusnya hamba yang beriman lebih gembiranya cintanya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita merayakan dengan bersyukur, dengan sholawatan, dengan berzikir, mengkaji, membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya perayaan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan hari lahirnya dengan puasa. Ya, ini
adalah perayaan dengan bersyukur. Apa itu syukur? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu sampai kepada pembahasan yang terakhir kita kaji adalah siapa istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, dan juga siapa saja putra-putrinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang selanjutnya yang akan kita kaji adalah bagaimana bentuk badannya Nabi Muhammad. Kalau musannif hafizahullah mata'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, yaitu sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Bagaimana sifat khalqiyah, bentuknya badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bahwa ini sebagai gambaran saja, namun tidak bisa kita bayangkan. Jadi hanya sebagai penjelasan bagaimana sempurnanya, indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah makhluk ciptaan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berkata para sahabat, ya, diantaranya adalah Hasan bin Thabit, seorang penyair sahabat. Beliau berkata, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, dan yang lebih indah darimu wahai Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mataku. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih baik darimu tidak pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan lepas, bebas dari semua kekurangan. Enggak ada kurangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan yang engkau mau wahai Rasulullah. Jadi para sahabat itu selalu mengagumi, memuji, ya, bagaimana keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah ada satu sahabat yang sedang duduk di bawah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari di bawah bulan purnama. Dahulu nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Jadi kalau malam ketika bulan purnama, yang paling indah itu adalah cahaya bulan purnama, terang, ya. Kata para sahabat, kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari di bawah bulan purnama. Ada seorang sahabat yang memperhatikan bulan purnama, lalu memperhatikan wajahnya Nabi Muhammad. Terus bolak-balik di mataku, beliau berkata, di mataku bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada cahaya bulan purnama. Ya, jadi beliau sempurna, indah, ya, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Jadi dijelaskan sebagai gambaran bagaimana para sahabat menggambarkan bentuk badannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah rasa rindu kita, untuk menambah rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dijelaskan karena sallallahu alaihi wasallam marbu al-qamati, marbu al-qamah, ya, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang, al-qamah tingginya itu sedang, badannya itu sedang. Maknanya tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Jadi para sahabat sepakat semuanya berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi jangkung dan juga tidak pendek tapi agak tinggi, ya. Tidak terlalu tinggi tapi agak tinggi, ya. Beliau tidak pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berjalan, duduk dengan siapapun yang paling tinggi, masih kelihatan tinggi Nabi Muhammad.
Padahal beliau nggak terlalu tinggi, agak tinggi. Tapi kalau berjalan dengan siapapun yang sangat tinggi, masih kelihatan tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungan beliau diagungkan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para sahabat fahman mufakhaman, beliau itu agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa, siapapun yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mukjizatnya beliau, walaupun beliau tidak terlalu tinggi, itu diriwayatkan Sayyiduna Abbas radhiyallahu taala anhu, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi sekali. Bahkan kalau naik onta, dalam riwayat kakinya nempel ke tanah. Ya, onta itu mungkin tingginya 2 kali kuda. Ya, kita naik kuda aja jauh kaki kita dari tanah. Ini Sayyidina Abbas naik onta, kakinya nempel ke tanah, tingginya luar biasa. Tapi kalau berjalan dengan Nabi Muhammad masih kelihatan tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan siapapun yang paling tinggi sekalipun masih kelihatan lebih tinggi, lebih wibawa. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua para sahabat berkata Nabi Muhammad tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek, tapi agak cenderung ke tinggi, agak azharal laun, dan beliau kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersinar, bercahaya. Ya, bahkan diriwayatkan para sahabat itu, ya, kalau duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika Nabi Muhammad ketika gembira, senang, tersenyum, semakin memancar cahayanya beliau sehingga terlihat bayangan orang yang ada di hadapannya. Ya, dari cahayanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bercahaya. Ya, sebab ya beliau adalah cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Abyadha musyraban bihumrah, warna kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan. Ya, warna kulitnya putih kemerah-merahan, ya. Ajal ainaini, matanya itu lebar dan sangat hitam, ya. Hitamnya itu sangat hitam, ya. Matanya lebar. Anjalahuma, lebar matanya dan indah, ya. Jadi matanya lebar dan indah dan sangat hitam, ya. Bagian hitamnya dan bagian putihnya sangat putih, ya. Jadi bukan warna biru, bukan warna hijau, bukan warna coklat, ya, sangat hitam sekali bagian hitamnya dan putihnya sangat putihnya. Ahdabal asfar, dan beliau bulu matanya panjang, ya, agak panjang bulu matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azajjal hawajib, ya, alis beliau tipis dan memanjang. Ya, alisnya itu tipis dan memanjang, ya, melengkung, ya, seperti agak huruf nun yang terbalik, ya. Aknal anfi, dan hidung beliau mancung. Mufallajal asna, dan giginya itu agak renggang, satu sama lain agak renggang giginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahlal khaddaini, pipi beliau itu rata, ya, jadi enggak cekung dan juga tidak kembung, ya, cembung, ya. Jadi rata, ya, pipinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudawwaral wajhi, dan wajahnya agak bulat, ya, jadi agak bulat, enggak lonjong, enggak memanjang, tapi agak, ya, bukan bulat tapi agak ke bulatnya. Mudawwaral wajhi wasi'al jabin, dan luas, ya, lebar, ya, dahinya beliau, ya, menunjukkan kecerdasan, ya.
Kathal lihyati tamla'u sadrahu, dan jenggotnya itu tebal ya sampai hampir ya ke dadanya, ya, tebal jenggotnya itu. Azimal hamah, dan kepalanya itu agak besar ya, bukan besar tapi agak besar. Ini menunjukkan juga kecerdasan seseorang ya, kewibawaan seseorang, kebijaksanaannya ya. Namun semua badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serba sesuai ya, semuanya serba sesuai. Kan kadang ada orang badannya kecil kepalanya besar ya, badannya besar kepalanya kecil ya, tangannya nggak sesuai, agak panjang atau agak pendek kakinya ya. Namanya orang, semua ada kekurangannya ya, tapi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau semuanya serba sesuai. Kepalanya, badannya, tangannya, kakinya, semuanya sesuai ya. Kathal lihyati tamlau azimal hamah rajila sya'ri, dan rambut beliau itu berombak. Rambutnya itu tidak lurus kaku dan juga tidak keriting, tapi agak cenderung bergelombang rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yablughu marratan ila mankibihi wa marratan ila syahmati udhunaihi. Terkadang rambutnya itu mencapai ke pundaknya, terkadang sampai kepada bagian bawah telinganya ya, rambutnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh para sahabat disimpan rambutnya Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang sahih bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, ketika tahallul ingin mencukur rambutnya, para sahabat berkumpul mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Muhammad paham mau berebut mendapatkan rambutnya Nabi Muhammad. Ini dalam riwayat yang sahih para sahabat, padahal sahabat amalannya, ibadahnya sangat banyak, tapi yang paling diharapkan oleh para sahabat mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat berkumpul ketika Nabi Muhammad akan mencukur rambutnya ya. Nabi Muhammad paham ya, ini para sahabat mau berebut mendapatkan rambutnya Nabi Muhammad. Akhirnya ketika dicukur ya, ditunjukkan kepada Nabi Muhammad rambutnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bagikan ya. Akhirnya dibagikan, para sahabat berebut, ada yang mendapatkan 1 helai rambutnya Nabi Muhammad, ada yang mendapatkan 2 helai rambutnya Nabi Muhammad, ada yang digunakan untuk obat ya. Siti Asma dalam riwayat binti Abi Bakar, saudari daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anhum, itu punya rambutnya Nabi Muhammad digunakan untuk obat. Kalau ada yang sakit dicelupkan ke air diminumkan, sembuh. Padahal para sahabat yang paling kuat imannya ya, yakin bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang namanya tawasulan ya, mengharapkan kesembuhan dari Allah, keberkahan dari Allah lewat rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat bekasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini namanya tawasulan ya. Jadi para sahabat amalannya apa? Tawasulan ya, mencari keberkahan, kebaikan dari Allah lewat bekasnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat yang wasiat, kalau saya meninggal letakkan rambutnya Nabi Muhammad ini ke dalam kain kafanku. Ada yang wasiat, kalau saya meninggal letakkan rambutnya Nabi Muhammad ke dalam mulutku ya. Ingin apa? Meninggalnya di alam, di dalam kuburnya bersama rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Ingin mencari keselamatan dari siksa kubur lewat rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal para sahabat yakin namanya keselamatan itu datangnya dari Allah, tapi tawasulan lewat rambutnya Nabi Muhammad ya. Ini amalannya para sahabat.
Ya, jadi rambutnya yang seluruhnya serba mulia, ya, bahkan sampai sekarang disimpan, ya, sisa rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di museum di Turki, ya. Ada ketika itu ada beberapa orang yang mengaku memiliki rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada satu ulama yang berkata, coba dites benar atau tidak. Bagaimana cara mengetesnya? Dibakar. Kalau tidak tersentuh api, benar itu rambutnya Nabi Muhammad. Nah, kalau kebakar, ya, ketika dibakar, maka itu nggak tahu rambutnya siapa. Rambut orang biasa bisa tersentuh api, tapi rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tersentuh api, ya. Laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Tidak ada pada rambut kepalanya beliau, pada jenggotnya beliau lebih dari 20 rambut putih uban. Jadi para sahabat sampai menghitung ubannya Nabi Muhammad. Ketika di akhir-akhir hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat memperhatikan, ada yang menghitung ubannya Nabi Muhammad kurang dari 20 rambutnya pada jenggotnya dan juga pada rambut kepalanya. Ya, jadi para sahabat benar-benar memperhatikan Nabi Muhammad sampai kepada uban-ubannya. Ya, karena apa? Semuanya serba indah. Badinan mutamasikan, ya, badannya beliau itu berisi dan kencang, ya. Tidak lembek badannya itu, tapi kencang, ya. Bahkan Siti Ummu Salamah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa perutnya Nabi Muhammad itu seperti batu yang ditumpuk-tumpuk. Istilahnya bahasa sekarang six pack, ya. Nah, dalam riwayat sahabat yang lain berkata perutnya Nabi Muhammad seperti kertas yang dilipat-lipat, ya. Ya, maknanya kencang badannya beliau, tapi tidak istilahnya besar berotot, ya. Semuanya serba sederhana tapi kencang berisi, ya. Jadi enggak lebih besar, ya, lengannya, dadanya tidak. Nanti akan dijelaskan, rata, sederhana, tapi kencang, ya. Dagigal masrubati min suratihi ila labbatihi, dan ada rambut tipis, bulu tipis dari masrubah yang membentang dari pusarnya sampai ke bawah lehernya, lebah, ya. Jadi ada bulu pada badannya yang memanjang, ya, dari bawah leher sampai ke pusarnya, ya. Diperhatikan oleh para sahabat, ya, dari cintanya kepada Nabi Muhammad, ya. Seperti kita tahu semua serba tahu kita sifat anaknya kita, ada tai lalatnya di sini, warna kulitnya seperti ini, badannya seperti ini. Karena apa? Kita cinta kepada anak, ya kan? Semuanya kita serba tahu apa yang ada pada anak kita, ya. Ada bekas luka misalnya, ada warna ini, ya. Para sahabat paling cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi serba mengenal seluruhnya, ya. Apa yang ada pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ash'arat dira'ain wa ali sadr, dan berambut berbulu, ya, berbulu lengannya beliau dan juga dada bagian atas, ya, berbulu dengan bulu yang tipis. Sawa al-batni wa sadri, dan rata antara dada dan perutnya, ya. Dada dan perutnya itu rata, enggak dadanya lebih besar karena berotot, dan juga perutnya tidak lebih besar, ya, tapi rata antara dada dan perutnya. Dhakhmal idham, dan besar tulangnya beliau, ya. Tulangnya beliau itu besar, ya, tapi sesuai dengan badannya. Ablal adzudain wa dhira'in wal asafil, dan ablal adudain, ya, agak panjang, ya, lengannya beliau dan juga
kakinya beliau, ya. Ya, jadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tangannya dan kakinya itu agak panjang, ya, maknanya, tapi sesuai dengan badannya, ya, nggak pendek. Adud, ya, aduden, ya, lengan bagian atas, wadhira'in, dan lengan bagian bawah, wal asafil, dan juga kakinya. Ba'ida ma bainal mankibain, jauh antara dua pundaknya. Maknanya dada bahunya itu lebar, ya, antara pundaknya itu jauh. Rahbar rahah, luas telapak tangannya. Syatnal kafain wal qadamain, dan tebal telapak tangannya dan telapak kakinya, tapi sangat lembut. Ya, para sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku tidak pernah menyentuh, ya, kain sutra yang paling lembut sekalipun yang lebih lembut daripada telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mencium minyak wangi yang paling wangi, yang lebih wangi daripada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya saja lebih wangi daripada minyak wangi yang paling wangi. Ya, keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasi'ahuma, luas telapak tangan dan telapak kakinya sesuai dengan badannya. Tawilal zandain, ya, panjang lengannya bagian bawah. Ya, tala'la wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri, ya, wajahnya bercahaya, ya, berkilau seperti cahaya bulan purnama. Ini sebagai gambaran dari para sahabat, padahal lebih indah daripada cahaya bulan purnama. Wa idza takallama yakhruju nurun min baini thanayahu, dan jika beliau berbicara keluar cahaya antara kedua gigi serinya, ya, seperti keluar cahaya. Ya, ketika beliau berbicara, yaftarru an mithli habbil ghamam, seperti meneteskan butiran-butiran salju. Seperti, karena apa? Cahaya yang memancar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berbicara seperti butiran-butiran salju yang menetes, ya. Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, ya, siapapun yang menggambarkan bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, aku enggak pernah melihat sebelumnya maupun sesudahnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah terlihat, ya, kata para sahabat, sebelumnya maupun sesudahnya, apapun, baik manusia, bulan purnama, apapun yang sangat indah, enggak ada yang lebih indah daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini baru sedikit gambaran dari para sahabat, namun yang istilahnya yang hak sebenarnya beliau lebih indah lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita dengan kita mengkaji bagaimana sifat badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, kebaikan dunia dan akhirat, dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya insyaallah kita mengkaji tentang bagaimana sifat akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.